Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat, demikian pula di instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan satu ulasan informasi Bapak Ibu untuk meyakinkan Bapak Ibu honorer bahwa di tahun 2023 tahun ini, kabar bahagia akan menghampiri Bapak Ibu honorer. Sebagaimana informasi yang telah banyak beredar bahwa menjelang akhir tahun 2023 tahun ini, yaitu tepatnya 28 November 2023 sebagai tenggat waktu penghapusan honorer, maka sebelum itu pemerintah bersama dengan stakeholder lainnya termasuk DPR RI mengambil satu sikap kesepakatan untuk menyelamatkan honorer dari penghapusan. Nah, Bapak Ibu di sini ada satu hal yang merupakan satu keputusan hasil kolaborasi Menpan RB dengan DPR RI menyepakati prinsip dasar penanganan tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira kesepakatan antara Menteri Pan RB dan DPR RI terkait dengan penanganan tenaga honorer? Simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil satu kesepakatan prinsip dasar untuk penanganan tenaga honorer. Maka dengan ini adalah satu kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer bahwa memang pemerintah bersama dengan DPR RI punya prinsip kuat untuk menangani permasalahan honorer di tanah air. Kesepakatan tersebut perlu dilakukan untuk mencari solusi terbaik untuk penyelesaian para tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Mengingat nasib tenaga honorer yang berada di ujung tanduk, di mana pemerintah berencana akan menghapus profesi tenaga non-aparatur sipil negara pada 28 November 2023 mendatang ini. Ingat satu hal, bahwa ini bukan suatu kekhawatiran, melainkan ini nantinya penghapusan status saja. Artinya status honorer dihapus, dinaikkan statusnya menjadi ASN atau aparatur sipil negara, baik itu P3K maupun PNS. Sesuai arahan Presiden Jokowi kepada Kementerian Pan RB untuk mencari jalan tengah terkait penyelesaian tenaga honorer ini, di mana solusi yang diharapkan yakni tidak merugikan kedua belah pihak, baik negara atau pemerintah, dan juga tenaga honorer. Artinya ada keadilan Bapak Ibu ya. Di sisi lain, pemerintah wajib menghargai kontribusi dan pengabdian honorer selama ini dengan sudah mengabdikan diri di negeri ini selama puluhan tahun lamanya. Terlebih para honorer kategori 2 dan honorer non-kategori yang sudah lama mengabdi di negeri ini. Dalam rapat kerja yang dilakukan Menteri Pan RB dan Komisi 2 DPR RI beberapa waktu lalu yang dikutip pada Rabu 10 Mei 2023, terdapat beberapa prinsip dasar untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di negeri ini. Prinsip dasar penanganan tenaga honorer tersebut ini adalah hasil kesepakatan berdasarkan berbagai masukan yang diberikan oleh anggota komisi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi dengan harapan dapat mempertajam skema kebijakan penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara yang saat ini tengah diusahakan nasibnya untuk bisa menjadi aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS. Adapun prinsip dasar yang disepakati antara DPR dan Menpan RB
Anas menyebutkan penanganan tenaga honorer non-ASN dilakukan dengan 4 prinsip berikut ini. Pertama, meyakinkan seluruh honorer bahwa pemerintah berupaya menghindari PHK massal. Jadi, menghindari pembengkakan anggaran, tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN saat ini, serta sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi ini adalah prinsip dasar yang kuat yang telah dipegang sebagai hasil koordinasi dan kolaborasi Menpan RB bersama dengan DPR RI, ditambah dengan para stakeholders lainnya yang berkepentingan untuk membahas terkait dengan penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Semoga hal ini nanti akan diterapkan Bapak Ibu ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu honorer jangan khawatir karena memang pemerintah tidak berprinsip untuk melakukan pemecatan atau PHK atau penghapusan yang tidak berarti. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah penghapusan yang berarti, yang artinya status honorer dihapus. Artinya hanya status honorer itu saja dihapus, tetapi semua honorer itu diangkat menjadi ASN. Itulah cara pemerintah untuk menghapus status honorer. Anas juga menegaskan bahwa pemerintah sangat serius untuk melakukan penataan sumber daya manusia atau penataan SDM. Karena Menteri Anas menilai bahwa kontribusi tenaga honorer non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. Sehingga dalam tindak lanjut penanganan tenaga honorer, dukungan semua pihak dalam penanganan tenaga honorer non-ASN menjadi keniscayaan agar iklim birokrasi tetap baik. Faktualnya memang peran tenaga non-aparatur sipil negara ini cukup vital dalam menunjang berbagai fungsi pelayanan publik. Sehingga pemerintah dengan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, demikian dengan DPD RI, kemudian Asosiasi Pemerintah Daerah, yang mana asosiasi pemerintah daerah ini mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, APPSI, APKASI, dan APEKSI, dan stakeholders terkait terus menyiapkan skema yang sifatnya win-win solution, imbuh Menteri Anas. Selain itu juga Menteri Anas melaporkan bahwa proses penataan non-ASN telah dilaksanakan sejak tahun 2022 yang lalu. Adapun instansi yang telah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sebanyak 595 instansi. Sehingga total non-aparatur sipil negara yang sudah dilengkapi SPTJM sebanyak 2.355.092 orang. Dalam menindaklanjuti hasil penataan non-ASN, Kementerian 4RB berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit data yang disampaikan pada sistem pendataan non-ASN BKN. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan beberapa masukan untuk dilakukan oleh Kementerian 4RB, di mana Komisi 2 DPR RI meminta supaya Kemenpan RB untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Di mana Komisi 2 DPR RI ini adalah satu hal yang dipertegas sehingga menyampaikan satu dorongan kepada pemerintah melalui Menpan RB supaya segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian SPTJM-nya masih dalam proses. Nah, ini merupakan satu prinsip dari pemerintah bersama dengan DPR RI dan stakeholder lainnya supaya semua honorer di instansi pemerintah, bahkan yang 5 instansi tersisa ini belum mengupload atau menyampaikan SPTJM-nya, dihimbau oleh DPR RI kepada Menpan RB supaya segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi tersebut sehingga honorernya tidak tergantung atau tidak terkatuk nasibnya. Hal ini dilakukan agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN rampung dan dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan penataan non-ASN yang ada hubungannya dengan penghapusan status tenaga honorer
dan diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.